Ya, coba sekali lagi Pak Kadis ngomong begitu di depan saya, kita bakal pukul sih. Ya, saudara perlu kita ketahui, ya, pinjaman modal kita ini Pak 250 miliar, ya, yang punya tanggung jawab bayar adalah masyarakat, bukan kepala dinas sendirian atau kepala bidang atau teman-teman PU yang lain di sini. Yang bayar ini adalah warga masyarakat Manggarai Barat. Aksi dari pemuda NTT ini patut diancungi jempol. Pasalnya, ia sangat jeli di dalam mengawal dan memantau penggunaan keuangan negara untuk pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Beliau adalah salah satu pengurus dari Lembaga Pemantau Keuangan Negara atau PKN yang pada tahun lalu, tepatnya tanggal 29 bulan 9 2022, bersama dengan sejumlah anggota LSM lainnya di Labuan Bajo menggelar aksi demonstrasi terkait sejumlah pekerjaan infrastruktur yang dinilai dikerjakan asal-asalan oleh kontraktor pelaksana tahun anggaran 2022. Dan juga mereka melakukan demonstrasi karena mereka menduga adanya kecurangan pada pemilihan kepala desa di beberapa desa di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Pak Lawrence Logam, demikian panggilan dari pemuda NTT yang saya maksud. Beliau adalah ketua dari Lembaga Pemantau Keuangan Negara. Beliau selaku penanggung jawab dalam aksi demonstrasi tersebut di hadapan Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Manggarai Barat. Ia bahkan mengajak duel Yosep Suhandi selaku Kepala Dinas pada waktu itu. Ajakan itu disampaikan oleh Lawrence Logam terkait pernyataan Yos Suhandi dalam pemberitaan di salah satu media terkait kondisi pengerjaan jalan di salah satu paket proyek di Kabupaten Manggarai Barat. Lawrence mengatakan bahwa sebelumnya Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan pernyataan di salah satu media online dengan berkata demikian, toh itu diperbaiki lagi. Saya pernah membaca pernyataan Pak Kadis di salah satu media yang mengatakan, toh nanti akan diperbaiki lagi, kata Pak Lawrence. Kalau Pak Kadis mengatakan hal itu lagi di depan kami, kita dua baku pukul, tegas Lawrence Logam, Ketua Lembaga Pemantau Keuangan Negara. Lawrence juga mengaku sangat geram dengan pernyataan yang diutarakan oleh Bapak Kepala Dinas itu. Ia pun mendesak Bupati Manggarai Barat untuk mencopot Kepala Dinas PU dan Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat dari jabatannya. Ia berkata, saya juga meminta Bupati Manggarai Barat agar mencopot Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat. Dia tidak becus untuk mengawas semua proyek infrastruktur di Kabupaten Manggarai Barat, ungkapnya. Merespon ajakan duel dari Lawrence Logam, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat, Yosep Suhandi secara respek merespon ajakan tersebut dan menjawab, baik sudah, sambil ia mengeluarkan handphone dari kantong celananya. Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat, Yosep Suhandi juga enggan memberikan komentar saat awak media berupaya meminta konfirmasi terkait aksi yang dilakukan oleh PKN Kabupaten Manggarai Barat. Kepada media, toh nanti diperbaiki kembali oleh kontraktor. Ya, coba sekali lagi Pak Kadis ngomong begitu di depan saya, kita bakal pukul sih. Ya, saudara perlu kita ketahui, ya, pinjaman modal kita ini Pak 250 miliar, ya, yang punya tanggung jawab bayar adalah masyarakat, bukan kepala dinas sendirian atau kepala bidang atau teman-teman PU yang lain di sini. Yang bayar ini adalah warga masyarakat Manggarai Barat. Maka kita punya kewajiban
untuk bersama-sama memperhatikan kualitas pekerjaan ini agar dapat dinikmati oleh penerima manfaat, yakni masyarakat Manggarai Barat. Tiap hari kita selalu rekon terkait kondisi yang ada. Kita minta kepala dinas untuk menekankan, memberi penegasan kepada PPK agar melakukan pressing terhadap teman-teman konsultan pengawas. Namun apa yang terjadi, Pak? Tidak ada respon yang baik. Ya, mohon maaf saudara-saudara kepala. Saya ini sebetulnya tidak punya ini, Pak, ya, ada kebencian atau hate speech terhadap personal. Tapi apa? Karena kita punya motivasi. Kita ingin kepala dinas kita di sini tidak dipanggil oleh PH nantinya. Saya malu sebagai warga masyarakat. Anda ini tugasnya melayani masyarakat, membangun infrastruktur tempatnya. Maka kami juga perlu menjaga integritas Bapak di sini. Sehingga kualitas kontrol yang kami sajikan di lapangan merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Dan ini merupakan hak konstitusional. Maka hari ini saya pakai hak konstitusional itu untuk menyampaikan di depan Pak Kepala Dinas. Mungkin selama ini saudara Kepala Dinas mendengar informasi dari bawahan, tapi informasinya tidak valid dan faktual. Namun pada kesempatan ini saya sampaikan hasil monitoring kami. Potret visualnya nanti saya akan sajikan. Tolong ambil di mobil itu. Maaf. Perlu diketahui, Pak, ya, persoalan kita dari dulu ini untuk membenahi infrastruktur bukan karena masalah keuangan, Pak, ya, bukan karena anggaran kita ini yang minim, melainkan mentalitas kita yang sangat buruk. Selain mental yang sangat buruk, manajemen pembangunan juga sangat buruk. Konsultan perencanaan di sini juga tidak betul. Bagaimana mungkin saudara menggelontorkan sekian banyak paket pekerjaan? Wah, luar biasa nih pemuda ini teman-teman. Jadi semoga para pemuda-pemudi NTT lainnya punya kejelian, punya kecermatan, dan juga punya keberanian untuk melihat adanya kejanggalan-kejanggalan di lapangan. Karena uang negara yang dipakai itu harus dipakai dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kita sebagai masyarakat. Jadi kalau ada yang tidak beres, kita harus berani untuk mengungkapkan kepada pemerintah sebagai bentuk kontrol, sebagai bentuk pengawasan dalam penggunaan anggaran tersebut. Karena kita tahu bahwa anggaran itu berasal dari pajak kita masyarakat, maka harus dipakai dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Semoga kedepannya banyak Pak Lawrence lainnya yang punya hati untuk wilayah NTT ini.